Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kemarin kita sudah sampaikan pernyataan dari Allah bahwa Al-Quran ini, Rasulullah SAW, syariat Islam itu diturunkan dari Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang agar menjadi pemberi peringatan bagi orang-orang yang belum ada pemberi peringatan sejak bapak-bapak mereka dan mereka dalam keadaan lalai. Kita lanjut di ayat yang ke-7 surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh sudah jelas keputusan atau ketentuan bagi kebanyakan mereka dan mereka tidak beriman. Nah, jadi ini adalah pernyataan dari Allah bahwa orang-orang yang lalai itu tidak beriman sudah berlalu atau telah berlalu ketentuannya, sudah selesai. Seolah-olah menyatakan bahwa Rasulullah diturunkan hanya untuk orang-orang yang mau saja beriman. Walaupun secara umum Rasulullah diturunkan pada seluruh manusia, tapi di ayat ini disampaikan kenyataan bahwa banyak orang-orang yang tidak beriman. Sudah berlalu ketentuannya. Di berbagai tempat ada orang-orang yang tidak beriman. Banyak caranya yang mereka lakukan menunjukkan kekafirannya. Ada yang mengusir Nabi, bahkan ada yang membunuh Nabi. Yang tidak membunuh berusaha untuk membuat cap atau stempel pada penyeru kebenaran ini. Ada yang mengatakan gila, dia dukun, dia syair, tukang buat syair, dia mengambil cerita-cerita zaman dahulu dari orang-orang tertentu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan juga ditujukan kepada para nabi. Kita tahu di awal bahwa Nabi Muhammad SAW innaka laminal mursalin adalah bagian dari para nabi. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Yang ikut cuma 27 sampai 80 orang, kurang lebih begitulah.
900 tahun berdakwah, nggak kebayang oleh kita ya. Kita kadang-kadang baru menyeru kebaikan kepada keluarga kita aja sudah bosan ya sebagian. Bosan saya ngasih tahu ya. Dikasih tahu nolak terus ya. Apalagi minum ya bertahun-tahun. Bahkan anaknya pun bisa nggak ngikut ya, tapi dia tetap terus melakukan. Makanya memang menyeru kepada kebaikan adalah kebaikan itu sendiri, dan menyeru kepada kebaikan bagian kita sebagai hamba, sesuatu yang harus kita lakukan hingga akhir hayat. Ada juga yang berdakwah Nabi dengan banyak sekali mukjizat ya. Nabi Musa misalnya banyak banget mukjizat. Ya. Begitupun Nabi Isa, sampai orang mati dia bisa meninggal, bisa dia hidupkan. Jadi sebenarnya dari sisi fitrah manusia mestinya tunduklah, takluk. Banyak yang enggak terima. Bahkan Nabi Lut saja itu sampai mau berkorban tuh ya. Mau berkorban, menyerahkan anak-anak perempuannya untuk dinikahi daripada mereka menikah dengan menikah lagi, berbuat yang gak benar dengan sesama jenis laki-laki. Tetap aja mereka mau sama laki-laki juga. Jadi ada orang-orang yang memang sebagian orang-orang ini sudah tidak layak untuk ditolong ya. Memang hatinya sudah rusak. Ayat selanjutnya ayat 8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqamahun. Sesungguhnya kami jadikan mereka fi a'naqihim aghlalan, di lehernya ada belenggu, tali atau rantai. Di lehernya ada belenggu. Fahiya ilal alqani, kemudian ya hingga dia ada tangannya ya, tangannya yang diletakkan di belenggu lehernya itu menuju pelipis. Fahum muqmahun, dan dia tertengadah mendongak. Jadi begini, gitu. Jadi ada tali atau rantai diikat bersama tangannya. Kemudian tangannya ini membuat, tali dan rantai tangannya ini membuat kepalanya jadi menghadap ke atas gini, tertengadah gini, dongak ya, melihat ke atas itu. Itu kondisi kejiwaan yang disampaikan oleh Allah. Seperti itulah orang-orang yang ingkar, tidak bisa melihat kan kalau begitu. Kalau ditaruh gini, baik ke depan ke belakang nggak bisa dia ngelihat. Jadi ini disampaikan di surat Yasin ini ya, bagaimana kondisi jiwa orang-orang yang tidak beriman. Seolah-olah ada rantai ya, di lehernya, diikat bersama tangannya, ditarik ke atas gitu, sehingga dia tidak bisa melihat. Gimana sih kalau orang mendongak begini ya, melihat ke atas gitu, mana bisa melihat dia ke depan. Begitulah Al-Quran ya, kalau
menggambarkan kondisi itu. Kadang-kadang perumpamaannya membuat kita merinding gitu ya. Jadi kondisi jiwa mereka itu seperti orang yang ditarik paksa, sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Ke belakang juga susah, orang ditarik, bayangin aja ditarik. Tangan diikat, ditarik gitu sampai ke arah pelipis gini. Tangannya diikat gitu dua-duanya. Kalau orang melihat tangan dirantai ataupun diborgol atau orang penjara itu masuk penjara, itu kan di belakangnya atau di depannya. Ini seolah-olah begitu gitu. Itu kejiwaan orang-orang yang ingkar tuh gitu. Orang-orang yang tidak beriman tuh gitu. Ya. Ini teman-teman di rumah mungkin ngebayangin gimana itu Al-Quran menggambarkan begitu. Ya begitu lah kita. Ya. Dongak terus ke atas gitu. Ya. Allah fa'ya ilal alqani, sampai di dagunya juga naik gitu. Ya. Fahum, dan dia terdongak, tertengadah ke atas. Tidak cuma itu, Al-Quran menggambarkan kondisi kejiwaan orang-orang yang tidak beriman ini bukan dari sisi dirinya sendiri ya, yang terdongak ke atas gini, bukan. Ada tambahan lagi, ayat ke-8. Inna ja'alna fi ayat ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka juga dinding. Fa'aghshaynahum, kami tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tak melihat, buta. Jadi bukan cuma di dirinya yang diperlakukan seperti itu, tapi di depannya juga ditaruh dinding. Kalaupun dia terbebas, ya, terbebas dari belenggu ini yang ada di lehernya ini, di depannya udah ada dinding, di belakangnya pun ada dinding. Bagaimana bisa melihat? Ya. Itu kondisi kejiwaan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang-orang ini memang layak dicap seperti itu. Ya. Karena bukti-bukti nyata sudah ada di depan. Ya. Tapi mereka tidak melihat. Makanya sering disampaikan tuh ya, kalau lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati nggak bisa dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata nggak bisa melihat, nggak dipakai buat melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha, punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Ya kal an'am lah, seperti binatang ternak. Balhum adol, bisa lebih sesat lagi dari binatang ternak. Adakah orang-orang yang kayak gitu? Ada. Ya. Pengikut-pengikut Fir'aun, pengikut-pengikut Abu Jahal, masuk mereka sendiri. Ya, di depan udah ada dinding, di belakang udah ada dinding, dirinya sendiri tertengadah ke atas. Gimana dia mau bergerak? Gimana dia mau? Memang begitu kondisi kejiwaan. Masya Allah. Jadi Allah gambarkan orang-orang ini adalah orang-orang yang
memang layak dicap sebagai orang-orang ingkar yang nggak layak untuk dapat hidayah. Karena mereka mendengar setiap hari ada bacaan Al-Quran yang disampaikan, ada wahyu Allah yang disampaikan, ya, ada seruan menuju Allah yang disampaikan. Mereka nggak mau melihat, nggak mau dengar. Ya. Mungkin setiap hari ada di rumahnya, bahkan di Androidnya juga ada. Pagi-pagi juga disampaikan. Ada orang-orang yang menyeru kepada Allah terus-menerus di hadapan dia, di samping dia atau di sekeliling dia, tapi mereka tidak mau. Ya. Mereka asik dengan kemaksiatan. Ya. Bahkan orang-orang yang rumahnya dekat dengan Nabi pun belum tentu bisa masuk. Iya. Iya, seperti istrinya Lut ya, istrinya Nabi Lut gitu. Pertanyaannya, kita mau gak masuk yang kayak gitu maksudnya? Mau gak masuk kepada orang-orang seperti itu? Jangan coba-coba. Sepanjang masih ada orang yang menyeru kepada Allah, segera buka itu dinding-dindingnya, segera buka, ya, belenggu di lehernya segera buka. Apa sih Pak kira-kira belenggu di leher? Ya itu biasanya ada nafsu ya. Mohon maaf Pak, saya nggak mau datang, belum bisa datang nih ke masjid, ke majelis taklim, ke musola. Bisnis saya lagi kritis misalnya. Ya. Gampang Pak, nanti saya carilah itu tausiah di YouTube atau di Google, nanti bisa kelihatan. Sekarang saya lagi sibuk, repot. Ya, jadi ada orang-orang yang terbelenggu, ya. Dari dirinya sendiri dia terikat. Sementara di depannya pun ada yang menghalangi dia. Karena memang hati itu kan tidak diciptakan. Ya. Artinya hati ini bukan tidak diciptakan, sudah diciptakan dan tinggal diisi gitu maksudnya. Ya. Isinya dengan isi hal-hal yang baik. Ya. Dan hal-hal yang baik itu ada di Quran, ada di risalah ini, ada di dalam pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi sebelumnya. Kadang-kadang begitu ya, sebagian dari kita ya, akhirnya membelenggu diri sendiri ya. Apa sulitnya untuk datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, menuntut ilmu ya? Enggak ada sulitnya. Sulitnya itu karena udah ada belenggu di lehernya. Belenggu itu bisa macam-macam ya, termasuk dari teman itu bisa jadi belenggu loh. Ya, teman atau tetangga yang perilakunya buruk yang kita temenin lalu kita ngikut ya. Ya. Ada gak keluarga yang menganjurkan keburukan? Ada juga tuh. Ya. Udah Pak, korupsi aja gitu. Contoh. Atau ini banyak kebutuhan nih, cari duitnya yang bener dong kamu suami. Gitu. Maksudnya cari suami lain lagi. Wah. Ya. Ada yang sebagian dari kita beranggapan bahwa kehidupan kita sekarang itu adalah kehidupan yang ya disesali gitu. Kenapa saya kayak gini? Padahal kan ujian. Ya.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyakum ayyukum ahsanu amalan, supaya memberi ujian kepada engkau ini siapa yang berbuat baik amalnya, siapa yang terbaik amalnya. Ya. Makanya kadang-kadang ya, kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang cacat, bahkan banyak orang-orang yang lebih miskin dari kita mungkin ya, lebih sulit dibanding kita, tapi dia mau datang ke masjid, mau datang ke mushola, mau ikut taklim, mau ikut ngaji, mau ikut berusaha bersedekah walaupun sulit. Pernah saya sampaikan lah ya, ada seorang tukang beca yang menggratiskan tumpangannya setiap hari 1 orang. Ya, ketika mau dibayar, nih Pak duitnya Pak, ongkosnya enggak Pak. Kenapa Pak? Bapak itu sedekah saya hari ini, saya nggak sanggup. Dia nggak sanggup mungkin bersedekah dengan cara uang, dengan memakai uang, tapi dia sanggup bersedekah dengan cara tenaga. Ya. Akhirnya dia bersedekah. Jadi gimana gitu kita yang kayaknya ada orang-orang yang dengan keterbatasannya bisa mencapai surga ya. Sampai Nabi pernah menyatakan itu, ada seorang yang cacat ya, dinyatakan oleh Nabi dia sudah dia bakal masuk surga itu, karena dengan kecacatannya dia bisa berjuang di jalan Allah ya. Kita kan kadang sakit sedikit ataupun lemah sedikit jadi alasannya MBA ya, manusia banyak alasan ya. Pak, katanya kan kalau sholat di rumah juga berpahala. Iya berpahala, tapi rugi. Orang Nabi nyuruhnya di masjid bagi yang laki-laki, rugilah ya. Di masjid, di musola bisa ketemu orang, bisa silaturahim, bisa bersemangat, mendapat pahala yang lebih. Dan itu memang dianjurkan, bahkan hampir di sunnah muakkad ya, hampir mendekati wajib sholat berjamaah di musola, di masjid, hampir mendekati wajib ya. Sunnah muakkad yang sangat dikuatkan ya. Kecuali ada uzur, datang ke masjid, datang ke musola. Jangan cuma anaknya mau surga nanti. Tapi yang sudah punya anak, bareng lah. Ayo nak, bapak juga mau datang ke masjid, ke musola. Ayo kuatkan bapak juga ya, karena bapak izin juga nih sama teman-teman. Malu juga nih, era juga sama teman-teman nih. Yang biasa saya main yang gak bener, kok tahu-tahu datang ke masjid, dan tahu-tahu ya, doain bapak ya nak ya, gitu. Itu anaknya juga senang begitu. Ayo Pak, bareng sama saya datang ke masjid, datang ke musola, datang majelis taklim, ikut pengajian. Lepas tuh belenggu-belenggu yang ada di leher gitu tuh dilepas gitu. Rantai-rantainya dicopotin sama kita satu-satu. Dindingnya itu kalau perlu kita bolongin, kita ukir, kita pahat, kita buang, sehingga kita bisa bergerak bebas menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.